Yore, ketemu meneh karo aku Robert Adrian. Pada video kali ini aku bakal bahas handphone mid-range-nya Realme yang katanya paling murah, yaitu Realme 8 5G. Iki juga jarene pertama kali ini chipset MediaTek Dimensity series masuk ke Indonesia. Yowes, nggak usah pakai lama, langsung aja kita mulai review nih. Hal yang pertama akan kita bahas adalah sebuah desain. Desain dari Realme 8 5G ini mirip sekali dengan Realme 8 4G. Tidak ada bedanya sama sekali. Kita bisa lihat dari sisi atas, tidak ada apa-apa, kosong blong, tidak ada apa-apa. Kemudian di bagian bawah kita melihat sebuah port USB Type-C, kemudian ada speaker, kemudian ada mic juga, dan ada jack audio 3,5 mm. Dan berikutnya di bagian kanan kita akan hanya melihat sebuah fingerprint all-in-one dengan power off, yang berarti adalah kita bisa membuka smartphone ini dengan fingerprintnya sekaligus dengan menyalakan tombol power off-nya. Kemudian di bagian samping kiri kita akan melihat sebuah volume pengeras suara dan volume penurun suara. Nah, di sini nih aku seneng banget sih karena slot dari SIM cardnya tuh bener-bener oke banget, yaitu dengan memiliki 2 SIM card sekaligus dengan 1 micro SD. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing kalau waduh storage-nya kok kerasa kecil ya. Kalian bisa nambah saja di sini di micro SD-nya. Jadi tidak perlu hybrid yang harus bergantian dengan SIM card lainnya. Nah, untuk speakernya sendiri ini adalah speaker mono, tidak stereo. Dan kemudian untuk desain depannya ia menggunakan pansol di pojok atas kiri untuk kameranya. Nah, untuk experience sendiri untuk speakernya, aku bisa bilang ini adalah speakernya cukup-cukupan aja sih. Nggak bener-bener enak-enak banget, juga nggak enak banget. Cukupan aja, karena juga di sisi lain ini hanya mono speaker, jadi kualitas suaranya tidak bisa gonjreng alias tidak bisa, mungkin dB-nya nggak bisa banter. Kalau dari sisi belakang sih kita bisa lihat bahwa desain dari Realme 8 5G terlihat rada-rada estetik ya, karena warnanya agak biru-biruan gimana gitu, dan cakep aja. Dan desain kameranya kotak gini menandakan kayak tegas itu kesannya. Hal ketiga yang akan kita bahas adalah sebuah layar. Ngomong-ngomongin soal layar, ia menggunakan LCD IPS biasa, jadi bukan AMOLED atau Super AMOLED atau OLED atau QLED, bukan. Ini adalah LCD IPS biasa, kemudian layarnya sebesar 6,5 inci dengan resolusi 1080 pixel x 2400 pixel. Nah, untuk rasionya sendiri ya, ia memiliki rasio sebesar 20:9. Untuk refresh rate sendiri yang dimiliki oleh Realme 8 5G ini memiliki yang saking enaknya sebenarnya, meskipun hanya 90 Hz, terlihat lebih mulus ketimbang 60 Hz. Untuk experience-ku dewe menurutku ya, untuk genggaman sih sebenarnya pas-pas aja sih. Tetapi untuk kenikmatan layar dirasa-rasa cukup kurang banget, karena aku juga nggak terbiasa dengan layar LCD IPS. Soalnya warnanya kurang gonjreng-gonjreng gimana gitu, apalagi kalau sudah di bawah sinar matahari. Jadi wah, bener-bener kayak jarang banget bisa kelihatan dengan baik. Nah, tapi untuk full genggamannya gini dipakai untuk ngetik gini bener-bener puas banget dan enak. Hal kedua yang akan kita bahas adalah sebuah platform OS. Ya tentunya yang untuk Realme sendiri pasti menggunakan Realme UI yang paling terbaru, yaitu 2.0. Untuk Android-nya ia menggunakan Android versi 11. Tapi menurutku pribadi bakalan kedepannya akan mendapatkan upgrade Android 12. Untuk experience-nya sendiri menggunakan Realme UI itu gimana sih? Aku jujur aja kurang senang dengan interface-nya Realme UI karena terlihat kurang elegan. Enaknya untuk Realme UI ini tidak berat, cukup alias enteng-enteng saja. Jadi kalau kalian ingin menggunakan UI yang cukup enteng dan lancar, Realme UI salah satu jawabannya. Berikutnya untuk hal keempat yang akan kita bahas adalah sebuah prosesor atau otak dari smartphone itu tersendiri. Realme 8 5G ini menggunakan MediaTek Dimensity 700 7 nanometer. Nah, aku udah bilang ini adalah smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan MediaTek Dimensity. Berikutnya untuk Realme 8 5G ini dibalut dengan CPU octa-core Cortex yang tentunya bisa membuat performa dari Realme 8 5G ini meningkat drastis ketimbang menggunakan
MediaTek Helio seri P atau G atau X. Untuk kartu grafisnya sendiri dari Realme 8 5G ini menggunakan GPU Mali G57 MC2. Tak lupa ya, ini dibalut dengan UFS storage 2.1, kemudian RAM-nya 8GB, memori 128GB. Untuk user experience sendiri aku bisa bilang enteng, cukup enteng, dan memang bisa dibuktikan bahwa aku pertama bermain game PUBG ini bisa mendapatkan settingan smooth ultra atau balance ultra. Bener-bener cakep banget, memang bisa dibuktikan bahwa ini bener-bener lancar jaya, nggak ada frame drop sama sekali. Dan berikutnya aku bermain Mobile Legends dalam menggunakan Realme 8 5G ini, dan memang saya dibuktikan juga dengan grafiknya baik di HVR mode on. Nah, bisa dibilang juga ini Realme 8 5G ini nggak gampang panas meskipun menggunakan Dimensity 700 atau MediaTek. Biasanya untuk handphone MediaTek itu rata-rata ya panas ya, overheat gitu, dan sering frame drop. Tapi untuk Realme 8 5G ini buat aku untuk sampai saat ini loh ya, bener-bener cakep banget karena prosesor MediaTek tapi tidak gampang panas. Oh ya, berikutnya untuk Genshin Impact dari Realme 8 5G ini bisa sampai di settingan low saja. Aku setiap game ini mengikuti default berdasarkan game tersebut, jadi aku tidak otak-atik yang aneh-aneh sih. Untuk experience sendiri kalian bisa lihat sendiri, tadi aku sudah menggunakan ketiga game itu dalam menggunakan Realme 8 5G ini. Kan juga kemarin beberapa ada video tayangan aku bermain game ketiga game tersebut. Kalian bisa nonton dulu videonya aku bermain game, jadi kalian bisa baru komentar. Nah, setelah kita membahas semuanya dari prosesor, dari layar, dari desain, berikutnya kita akan membahas buah kamera. Ya, memang banyak yang ditunggu-tunggu, tapi buat aku kameranya nggak spesial banget. Ya, nanti aku jelaskan di akhir-akhir user experience-nya. Oke, untuk Realme 8 5G ini memiliki setup sebanyak 3 kamera saja atau triple kamera, yang mana lensa utamanya yaitu 48 megapiksel f1.8, dan berikutnya 2 lensa gimmick yaitu depth sensor, depth sensor dan makro sebesar 2 megapiksel saja f2.4. Kan aku sudah kata ini adalah lensa gimmick duanya, jadi kayak percuma banget experience-nya dalam merekam itu. Kan bisa lihat sendiri nanti. Nah, untuk Realme 8 5G ini untuk perekaman videonya bisa mentok di 1080 30 frame per second saja, dan 720 30 frame per second. Jadi kedua format tersebut hanya mentok di 30 frame per second, jadi nggak bisa sampai 60. Dan berikutnya untuk kamera depannya, ia memiliki resolusi 16 megapiksel dengan f2.1. Untuk perekaman videonya sendiri, ia mentok sampai di 1080 30 frame per second. Depan belakang sama saja balance, yaitu di 1080 30 frame per second. Nah, untuk user experience sendiri, kalian bisa lihat hasil foto dan video dari Realme 8 5G ini. Ini perekaman kamera belakang dari Realme 8 5G. Bagaimana hasilnya di 1080 30 frame per second? Bagaimana hasilnya kalian bisa nilai sendiri. Ya, ini adalah perekaman kamera depan dari Realme 8 Pro, Realme 8 Pro, Realme 8 5G di 1080 30 frame per second. Bagaimana hasilnya kalian bisa nilai sendiri. Berikutnya kita akan membahas soal ketahanan baterai. Realme 8 5G ini hanya memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Wow, cukup besar ya. 5000 mAh itu buat aku cukup besar. Tapi sayangnya untuk sisi pengecasannya hanya mentok di 18 watt saja. Nah, untuk waktu pengecasan aku bisa bilang benar-benar agak wrong ya, karena memiliki daya kecil tapi baterainya besar. Jadi dia memakan waktu sebesar ya kurang lebihan lah ya 2 jaman. Jadi bisa dibilang ini cukup lama. Orang-orang biasanya buat main game itu membutuhkan waktu ngecas yang cukup cepat. Dan apalagi ini 5000 mAh. Hubungannya apa ya? Nah, aku bisa jelaskan bahwa dengan kapasitas 5000 mAh bisa dibilang bahwa Realme 8 5G ini
dengan SOT yang cukup bisa dikatakan lama, ya, bisa jadi 8 jaman atau 10 jaman bisa bermain di ketiga game itu dengan lama sekali. Makanya dikorbaninya dengan ngecasnya yang agak lama, tapi bisa dipuaskan dengan baterai yang cukup besar. Nah, itu user experience-nya. Dan bisa dibilang bahwa ini cukup irit karena hanya memakan ya ketiga game itu loh, memakan waktu 30% atau 40% saja dalam menggunakan game tersebut. Padahal aku mainnya cukup lama loh, mainnya sekitar 45 menitan, 30 menit. Nah, untuk experience sendiri menggunakan Realme 8 5G menurutku pribadi, aku cukup puas karena di Realme 8 5G ini bisa menurunkan panasnya yang biasanya MediaTek terkenal panas dengan Helio-nya X series, G series atau P series. Bisa dibilang sebelumnya generasi sebelumnya cukup panas. Namun di Realme 8 5G ini aku cukup puas karena tidak adanya frame drop dalam bermain, kemudian untuk multitasking juga lancar, apalagi harganya hanya 3,2 juta. Bisa dibilang tidak begitu mahal, tapi experience-nya cukup wow. Tapi sayangnya untuk speaker itu kurang mantap karena mono speaker saja. Kemudian kameranya aku ngerasa kok kayak kurang mantap saja karena lensa gimmicknya itu loh yang nggak nguati. Rata-rata aku menggunakan lensa telefoto dan ultra wide. Sayangnya untuk Realme 8 5G ini tidak ada kedua lensa itu. Oke, jawabannya kalau menurutku ya worth it kalau kalian membeli Realme 8 5G ini untuk penggunaan bermain game yang mungkin cukup lama karena daya tahan baterainya cukup besar. Apalagi kalian meminang 5G dari smartphone ini yang tentunya dibisarkan dengan harga yang terjangkau. Untuk experience bermain gamenya bener-bener cukup mantep sekali. Tapi kalau nggak worth it sih kalau kalian hanya meminang handphone ini karena 5G doang. Kok dirasa-rasa kayak kurang worth it. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian belum subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya udahlah, share video ini aja ke teman-teman kalian. Aku Robert Adrian, pamit undur diri. Bye. Ya ngomong-ngomong inputnya sebenarnya mantep sih dengan harga 3,2 juta.